Materi kelas 3 pelajaran ke-7 dengan tema bahasan yaitu hati tenteram dengan berperilaku baik, dengan subtema bahasan yaitu A. Ikhlas, B. Mohon pertolongan. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semester kedua atau semester genap. Sebelum Bapak lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Mari anak-anakku bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kalian masih melanjutkan pelajaran ke-7 atau bab ke-7 dengan tema bahasan yaitu hati tentram dengan berperilaku baik, dengan subtema berikutnya yaitu B. Mohon pertolongan. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak dan memahami materi dalam video pembelajaran ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan yaitu pertama, menyebutkan keutamaan berdoa dengan benar. Kedua, menjelaskan pentingnya berdoa dalam beribadah dengan benar. Ketiga, mencontohkan perilaku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan keempat, mendemonstrasikan contoh berdoa dengan benar. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, Bapak mulai saja ya. Disimak dan dipahami baik-baik ya. Bapak yakin kalian pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah. B. Mohon pertolongan. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan kita dan merancang hidup kita. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala persoalan kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon pertolongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat kelima yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anak-anakku sekalian, doa berasal dari bahasa Arab yang artinya permohonan atau permintaan. Adapun doa menurut istilah adalah permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan agar tercapai segala sesuatu yang diinginkan dan terhindar dari segala perkara yang ditakuti dan tidak diinginkan, dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60. Anak-anakku sekalian, kita sebagai umat Islam dalam kehidupan ini, agar apa yang kita usahakan mendapat hasil yang baik, maka ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu berikhtiar dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu bertawakal kepadanya, yakni menyerahkan hasil dari segala suatu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak dimintai pertolongan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita wajib berdoa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Dia, karena hal tersebut dapat menjadikan terjerumus kepada perbuatan syirik. Anak-anakku sekalian, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Berdoa merupakan bagian dari ibadah yang dapat dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit ataupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di kala senang maupun susah. Anak-anakku sekalian, jika kita selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keutamaan, yaitu antara lain, pertama, Allah Subhanahu wa taala akan selalu dekat dengan hambanya yang rajin berdoa. Kedua, hamba akan lebih tenang karena merasa selalu disertai Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tidak mudah putus asa dan putus pengharapan. Keempat, doa dapat digunakan sebagai senjata menyelesaikan persoalan. Dan kelima, rajin berdoa sebagai pertanda ahli ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ad-du'a mukhul ibadah. Artinya,
doa itu otak atau intisari ibadah. Anak-anakku sekalian, ketika kita berdoa, maka harus memperhatikan adabnya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab tersebut yaitu pertama, menghadap kiblat dan dalam keadaan suci. Kedua, suara direndahkan dan hati yang khusyuk. Ketiga, diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Asmaul Husna. Dan keempat, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu tertentu yang baik untuk berdoa yaitu pertama, sepertiga malam yang akhir. Kedua, ketika sedang berpuasa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu salasun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul madlumi rawahul Turmudi. Artinya, ada 3 doa yang tidak tertolak doanya, yaitu orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, pada hari Jumat. Keempat, ketika khotib sedang duduk di antara 2 khutbah. Kelima, antara azan dan iqamat. Dan keenam, ketika sujud dalam sholat. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah. Demikian penjelasan atau pemaparan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Pelajaran ke-7 atau bab ke-7 dengan tema yaitu hati tenteram dengan berperilaku baik. Dengan subtema bahasan yaitu B. Mohon pertolongan. Anak-anakku sekalian, dengan selesainya pembahasan subtema B. Memohon pertolongan, maka selesai sudah pembahasan untuk pelajaran ke-7 atau bab ke-7 ini. Bapak mohon maaf jika pemaparan atau penjelasan materi dalam video pada kesempatan kali ini kurang berkenan, baik dari segi penyajian atau penyampaiannya. Anak-anakku sekalian, di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya, insya Allah. Anak-anakku sekalian kelas 3 yang soleh dan solehah, untuk lebih memahami materi pada video pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut silahkan kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut sudah Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawabannya, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya anak-anakku apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut. Sekali lagi, cermati dan pahami apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut ya anak-anakku sekalian.
dan kerjakan tugas tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya ya anak-anakku sekalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya anak-anakku. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.